Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada kondisi politik pra-Islam di Mekah. Kondisi politik masyarakat Arab sebelum Islam. Pada masyarakat Arab, pra-Islam dapat dibagi menjadi dua bagian berdasarkan atas batas teritorial. Yang pertama, penduduk kota Al-Hadarah yang tinggal di kota perniagaan Jazirah Arab seperti Mekah dan Madinah. Kota Mekah merupakan kota penghubung perniagaan utara dan selatan. Para pedagang dengan kabilah-kabilah yang berani membeli barang dagangannya dari India dan Cina di Yaman menjualnya ke Syria di utara. Yang kedua, penduduk pendalaman yang mengembara dari satu tempat ke tempat lain. Cara mereka hidup adalah nomaden, berpindah dari satu daerah ke daerah lain. Mereka tidak mempunyai kemampuan yang tetap di mata pencaharian. Yang tepat bagi mereka adalah memelihara ternak, domba, dan unta. Sebelum datangnya Islam, ada tiga kekuatan politik besar yang mempengaruhi politik Arab, yaitu Kekaisaran Nasrani Byzantium, Kekaisaran Persia yang memeluk agama Zoroaster, dan dinasti Himyar yang berkuasa di Arab bagian selatan. Kekaisaran Bizantium dan Kekaisaran Romawi Timur dengan ibu kota Konstantinopel merupakan bekas Imperium Romawi masa klasik. Pada permulaan abad ke-7, wilayah imperium ini telah meliputi Asia Kecil, Syria, Mesir, dan sebagian daerah Italia, serta sejumlah kecil wilayah di pesisir Afrika juga berada di bawah kekuasaannya. Sedangkan Kekaisaran Persia berada di bawah kekuasaan dinasti Sasanid atau Saniyah. Ibu kota Persia adalah Al-Madanain, terletak sekitar 20 mil dari sebelah tenggara kota Baghdad yang sekarang. Wilayah kekuasaannya berbentang dari Irak dan Mesopotamia hingga pedalaman timur Iran serta Afghanistan. Kondisi politik Jazirah Arab berpengaruh oleh dua hal, yaitu interaksi dunia Arab dengan Kekaisaran Bizantium dan Persia. Kedua, persaingan antara agama Yahudi, Nasrani, dan Zoroaster. Bangsa Arab terdiri beberapa suku. Mereka memiliki rasa cinta berlebihan terhadap sukunya. Tidak jarang perperangan terjadi antar suku seperti perang Fujar, perang saudara yang terkenal karena terjadi beberapa kali. Pertama, perang antara suku Kinanah dan Hawazan, kemudian Quraisy dan Hawazan, serta Kiana dan Hawazan lagi. Peperangan Fujar terjadi 15 tahun sebelum Rasul diutus. Selain itu, di Jazirah Arab terdapat beberapa kerajaan yang pernah ada, antara lain 1. Kerajaan Kindah 480 sampai 529 sebelum Masehi. Dia adalah satu-satunya kerajaan yang berdiri di tengah-tengah Jazirah Arab di antara hukum yang diatur berdasarkan kabilah. Namun, kerajaan ini berumur sangat pendek. Raja pertama kerajaan ini bernama Hajar Akil Al-Mirar. Dia tunduk di bawah kerajaan Himyar di Yaman. Cucunya yang bernama Harith bin Amr berhasil meluaskan pengaruhnya ke Hira. Namun,
Kerajaan mereka hancur dan kembalilah kerajaan pada kehidupan kabilah. Penyair yang bernama Imrul Qais, salah seorang pengarang syair-syair masa jahiliyah, menisbatkan dirinya pada raja-raja Kindah. Dia telah berusaha untuk membangun kembali kerajaan leluhurnya, namun gagal. 2. Kerajaan Ma'in dan Kerajaan Katban tahun 1200 sebelum Masehi sampai 700 sebelum Masehi. Kedua kerajaan ini hidup di satu zaman. Keduanya adalah kerajaan paling awal di Yaman. Namun, sejarah tentang kedua kerajaan itu sangatlah sedikit. Yang ketiga, Kerajaan Saba 955 sebelum Masehi sampai 115 sebelum Masehi. Kerajaan Saba ini berdiri setelah runtuhnya kerajaan Ma'in dan Katban. Kerajaan Saba juga meliputi Hadramaut, ibu kotanya adalah Ma'rab. Kerajaan ini menjadi terkenal disebabkan dua hal. Pertama, adanya Ratu Bilqis. Kisah tentang ratu ini dengan Nabi Sulaiman disebutkan dalam surah An-Naml. Kedua, bendungan Ma'rab yang besar. Bendungan ini menjadikan Yaman menjadi sebuah negeri yang makmur dan sejahtera. Namun, kemudian bendungan ini hancur. Maka terjadilah sebuah bencana air bah yang dahsyat. Akhirnya penduduk setempat banyak yang pindah ke wilayah utara. Peristiwa ini sekaligus menjadi tanda kehancuran Saba dan berdirinya kerajaan Himyar. Allah berfirman dalam Quran surat Saba ayat 15 sampai 16. Artinya, sesungguhnya bagi kaum Saba ada tanda-tanda kekuasaan Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang Allah berikan. Tuhan yang Maha Pengampun. Tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir besar. Kami ganti kedua kebun mereka dengan 2 kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon ats dan sedikit dari pohon sirs. Quran surah Saba 15 sampai 16. Keempat, Kerajaan Himyar. Kerajaan ini berdiri setelah runtuhnya kerajaan Saba dan menjadikan Zafar sebagai ibu kotanya. Raja-rajanya memberikan gelar kepadanya Tabibah Saba, dan Himyar meninggalkan peninggalannya yang menunjukkan keagungan kemajuan yang dicapai dua kerajaan ini. Kerajaan ini kemudian semakin mundur di akhir-akhir pemerintahannya, sehingga Yaman diduduki oleh orang-orang Romawi dan disusul kemudian oleh Persia. 5. Pendudukan Romawi di Yaman. Zunuwas, Raja Himyar yang memeluk agama Yahudi, memberi pilihan kepada orang-orang Masehi Najran antara memeluk agama Yahudi atau mereka harus mati. Ternyata mereka lebih baik memiliki mati daripada dipaksa harus memeluk agama Yahudi. Maka dia segera menggali parit dan mereka dibakar di dalam parit itu. Qutila ashabul ukhdud an-nari zatil waqud izhum alaiha qu'ud. Binasalah orang-orang yang membuat parit
yang berapi dinyalakan dengan kayu bakar ketika mereka duduk di sekitarnya. Quran Al-Buruj ayat 4-6. Sebagian mereka melarikan diri dan meminta bantuan kepada penguasa Habasyah yang menganut agama Kristen atau An-Najasai, yang kemudian meminta bantuan kepada Kaisar Romawi, pelindung agama Kristen. Kaisar kemudian mengirimkan kapal perang dan senjata. Pelindung agama Kristen. Kaisar kemudian mengirimkan kapal perang dan senjata, maka Najasyi mampu menaklukkan kota Yaman berkat komandonya yang bernama Arbad. Pada saat itu salah seorang pembantu dekatnya yang bernama Abraha melakukan pemberontakan dan akhirnya membunuhnya. Maka jadilah Abraha penguasa di Yaman. Peristiwa ini terjadi pada saat hidupnya Abdul Muttalib bin Hashim, kakek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 6. Penduduk orang-orang Persia atas Yaman. Salah seorang anak Raja Himyar yang bernama Syaif bin Zizyan melarikan diri ke Persia. Dia meminta bantuan kepada orang-orang Persia untuk mengeluarkan orang-orang Habasyah dari negerinya. Maka mereka pun bergerak dan mampu mengalahkan orang-orang Romawi. Kisra Persia memerintahkan agar mengangkat Saif sebagai raja untuk seluruh Yaman dan tunduk di bawah pemerintahan Persia. Setelah Wahruz meninggal, dia digantikan oleh anak-anak dan cucu-cucunya. Tatkala Rasulullah diangkat sebagai Rasul, penguasa Yaman asal Persia saat itu adalah Badzam, salah seorang keturunan Wahruz. Rasulullah mengajak Badzam untuk memeluk Islam. Ia menyambut ajakan itu dan masuk agama Islam. 7. Kerajaan Hira. Sejarah kerajaan Hira ini dimulai sejak abad 111 Masehi dan terus berdiri sampai lahirnya Islam. Kerajaan ini telah berjasa juga terhadap kebudayaan Arab. Karena warga negaranya banyak mengadakan perjalanan-perjalanan di seluruh jazirah Arab, terutama untuk berniaga. Dalam pada itu mereka juga menyiarkan kepandaian menulis dan membaca. Karena itu mereka dianggap sebagai penyair ilmu pengetahuan di jazirah Arab. 8. Kerajaan Kasan. Nama Kasan itu berasal dari mata air Syam yang disebut Kasam. Kaum Kasan memerintah di bagian selatan dari negeri Syam dan bagian utara dari jazirah Arab. Mereka telah mempunyai kebudayaan yang tinggi dan menganut agama Masehi yang diterimanya dari bangsa Romawi, dan merekalah yang memasukkan agama Masehi itu ke jazirah Arab. 9. Hijaz. Hijaz berbeda dengan negeri-negeri Arab yang lain. Negeri Hijaz sebelum pernah dijajah diduduki dan dipengaruhi negara-negara asing. Hal itu dikarenakan letak geografis dan negeri miskin, sehingga tidak menarik negara-negara lain untuk melanjutkannya atau menjajahnya. Kota terpenting di daerah ini adalah Mekah, tempat Ka'bah berada. Pada awalnya Mekah dan Ka'bah dikuasai Nabi Ismail, kemudian putra sulungnya Nabi, dan dilanjutkan oleh penguasa-penguasa kabilah Jurhum. Kemudian suku Jurhum diganti oleh suku Khuza'ah yang datang dari Yaman setelah runtuhnya bendungan Ma'rib
dan berkuasa di Mekah selama 300 tahun. Dalam abad ke-5 Masehi, suku Quraisy merebut kekuasaan Mekah dan Ka'bah dari Khuza'ah. Mekah mengalami kemajuan di bawah kekuasaan suku Quraisy untuk mengurus Mekah dan mengamankan para penziarah yang sedang datang ke kota Mekah. Suku Quraisy mendirikan semacam pemerintahan. Selain itu, suku Quraisy mengatur urusan yang berkenaan dengan Ka'bah. Ada 10 jabatan tinggi yang dibagikan kepada kabilah dari suku Quraisy, yaitu A. Hijabah atau penjara kunci Ka'bah. B. Sikayah, penjara atau penjara air mata Zam-Zam. C. Diat, kekuasaan hakim sipil dan kriminal. D. Sifarah, kekuasaan usaha negara atau duta. E. Liwa, jabatan ketentaraan. F. Rifadah, pengurus pajak bagi fakir miskin. G. Nadwah, jabatan ketua dewan. H. Haimuman, pengurus bilal musyawarah. I. Hazina, jabatan administrasi keuangan. J. Azlim, penjaga panah peramal untuk mengetahui pendapat para dewa-dewa. Lah, demikian pembahasan kita pada saat ini. Nah, ada beberapa kondisi pada saat pra-Islam. Yang pertama, agama yang dianut pra-Islam. Yang kedua adalah kondisi sosial masyarakat Mekah pra-Islam. Yang ketiga adalah kondisi ekonomi masyarakat pra-Islam. Yang keempat adalah kondisi politik Mekah pada saat pra-Islam. Demikian penyampaian yang Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.